Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di Al-Amin Channel berbicara tentang wirausaha. Di video kali ini saya akan mengupas beberapa contoh penerapan teori-teori pemasaran terhadap produk. Mudah-mudahan video singkat ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan yang sekarang sedang mengembangkan produk atau usahanya. Kita sebagai seorang pelaku usaha memahami teori penjualan dan pemasaran merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena itu nanti yang akan menjadi pijakan, itu yang akan menjadi jalan kita bisa mengembangkan usaha sebesar apa yang kita inginkan. Penjualan dan pemasaran merupakan dua hal yang berbeda, tapi saling bersinggungan. Saya sering menganalogikan kalau pemasaran itu ibarat sebatang pohon, pemasaran itu perangkatnya. Dia ada dahannya, ada batangnya, ada rantingnya, ada akarnya, ada daunnya, dan buahnya adalah penjualan. Artinya, sehebat apapun konsep pemasaran yang kita jalankan, yang kita kembangkan, yang kita terapkan, ketika dia tidak menghasilkan penjualan, itu namanya tidak berhasil. Nah, teori-teori pemasaran itu juga detail sekali. Ada yang kita kenal dengan bauran pemasaran, di situ ada produk, ada placement, ada promosi, ada distribusi, ada pricing strategi, dan lain sebagainya. Nah, yang mau kita bahas di video singkat kali ini, dan sisanya nanti kita bahas di video-video berikutnya, yaitu segitiga PDB. Pak Hermawan Kertajaya mengistilahkan seperti itu, yaitu positioning, diferensiasi, brand. Nah, ini merupakan suatu hal yang sangat mendasar juga yang pasti kita pahami dan kita harus mampu mengaplikasikannya ke produk atau jasa yang kita miliki. Positioning, diferensiasi, brand. Nah, di depan saya ada produk saya sendiri yang saya baru rilis beberapa bulan yang lalu, gula aren yang saya kemas dalam kemasan toples seperti ini. Ini sebagai contoh bagaimana penerapan teori-teori tersebut terhadap produk yang kita miliki. Gula aren, kalau kita berbicara gula aren secara umum kan merupakan komoditas yang sudah sangat umum di mana-mana ada dan masyarakat juga tahu manfaatnya apa. Di antaranya gula aren ini lebih baik dari gula putih dari sisi indeks glikemiknya. Jadi indeks glikemiknya rendah sehingga ketika dikonsumsi oleh orang yang diabetes relatif lebih aman dalam batasan yang wajar. Nah, ketika saya ketemu dengan produsen gula aren ini, langsung terlintas di dalam pikiran. Nah, ini kembali intuisi sebagai seorang salesman yang kemarin sering diulas-ulas. Ketika kita sudah memiliki intuisi sebagai seorang penjual, kita akan twing, wah ini kayaknya barangnya bisa dijual nih. Nah, saya kemaslah dalam kemasan seperti ini. Apa positioningnya? Kembali sekali lagi bahwa positioning itu adalah pesan yang ingin kita sampaikan kepada konsumen kita mengenai produk kita. Jadi dikemaslah gula aren dalam kemasan toples seperti ini agar dia tampak elegan. Saya mengistilahkannya dengan mengetalasekan kesederhanaan. Jadi dikomunikasikan kepada konsumen bahwa ini gula aren murni karena kondisinya saat ini gula aren itu sulit sekali dicari yang murni, yang banyak beredar di pasaran itu adalah sudah dicampur dengan gula putih, ada yang 80-20, 70-30 dan lain sebagainya. Dan saya mengambil positioning sebagai produk yang pure gula aren dan itu dikomunikasikan. Jadi positioning kita itu harus dikomunikasikan kepada konsumen agar konsumennya paham. Nah, ini nanti masuk ke ranah promosi. Bagaimana kita mempromosikan, teknis mengkomunikasikan positioning yang sudah kita pilih itu kepada konsumen. Sebab kalau itu tidak terkomunikasikan dengan baik, yang tahu bagusnya hanya kita saja. Sedangkan yang menjadi target market kita kan konsumen kita. Jadi dikemas seperti ini, dibikin elegan. Nah, kenapa dibikin elegan? Ini juga terkait dengan segmentasi pasar yang dibidik. Jadi di dalam teori pemasaran itu juga ada segmentasi. Kita mau pilih segmentasi yang mana? Apakah yang low, yang di tengah, atau yang high? Nah, gula aren murni yang dikemas di dalam toples seperti ini sehingga ingin kesannya elegan dan menjadi bergengsi. Jadi nanti kita harus bisa paham detail bagaimana kita mengaplikasikan dalam pemilihan kemasan, dalam penggunaan font, dalam penggunaan teks produk kita itu sehingga apa yang menjadi pesan yang ingin kita sampaikan itu tercapai. Gula arennya saya kasih merek Kampung Senja. Jadi ini juga merupakan desain memberikan brand, positioning brand itu adalah merek yang ingin kita tanamkan ke dalam pemahaman konsumen kita terhadap produk kita, pesan apa yang mau kita sampaikan.
Jadi brandnya saya beri Kampung Senja. Jadi kalau kita berada di suasana kampung di senja hari itu kan merupakan suatu hal yang sangat indah sekali. Ada temaram, cahaya panasnya sudah turun tapi belum senja, kemilaunya indah. Nah, dari imajinasi itu dicoba untuk diaplikasikan sehingga sesuatu yang alami berasal dari kampung dikemas di dalam etalase, disajikan dalam bentuk yang mewah tapi tetap menjaga kealamiannya. Nah, itu dasar-dasar pemikiran sehingga berwujudlah produknya seperti ini. Nah, kalau produknya kawan-kawan silakan berimajinasi sendiri, menyampaikan pesan sendiri, tapi karakternya itu harus kuat, harus berdasarkan pemahaman yang dalam. Ini produk saya jenisnya apa nih? Saya sedang jualan kopi, tapi kopinya apa gitu. Misalnya rumah makan Padang Saribundo. Nah, itu kan Padang sekali. Positioningnya jelas, itu restoran Padang dan brandnya juga kuat gitu, Padang sekali. Atau Gudeg Jogja Yujum gitu. Nah, itu kan Jogja sekali, Yujum gitu. Atau juga kopi Ule Kareng. Nah, itu kan Aceh sekali. Jadi ini merupakan suatu hal yang perlu didesain ketika kita akan membuat sebuah produk. Itu kita harus memahami persinggungan antara positioningnya, opininya yang mau kita bangun, sehingga nanti brand kita kuat melekat di konsumen kita, dan kita harus punya diferensiasi. Jadi diferensiasi itu adalah pembeda. Apa yang membedakan kita dengan produk sejenis gitu. Banyak sekali contoh-contoh, misalnya sering dianalogikan yang mencari kambing yang putih di antara kambing hitam gitu. Nah, maksudnya produk kita itu apa perbedaan yang paling mendasar? Seperti ini misalnya, produk ini adalah gula aren yang murni, yang tidak dicampur dengan apa-apa gitu. Nah, itu dikomunikasikan kepada konsumen. Kemurniannya itu menjadi selling point yang selalu dikomunikasikan. Bisa ditampilkan di dalam bahasa-bahasa iklan, bisa ditampilkan di kemasan, dicocokkan juga cara mengkomunikasikannya itu dengan segmentasi pasar yang kita bidik. Nah, jangan sampai salah kita nanti bahas segmentasinya yang kita bidik, katakanlah menengah ke atas, tapi cara kita mengkomunikasikannya bukan bahasa di level itu juga tidak tepat. Jadi betul-betul 3 poin ini kita rancang sedemikian rupa. Positioningnya harus jelas, pesan apa yang mau disampaikan kepada konsumen kita terhadap produk kita harus punya karakter, dan pesan itu harus dikomunikasikan dengan baik sehingga sampai. Dan untuk menguatkan positioning itu harus ada diferensiasi, harus ada pembeda yang jelas. Kalau kita jualan sambal orang tidak pedas, tapi kita pedasnya ada tingkat-tingkat, nah itu kan merupakan diferensiasi. Harus ada pembedanya, dan pembedanya itu pun harus dikomunikasikan sehingga muncullah brand kita. Brand itu bukan hanya sekedar label, bukan hanya sekedar nama, tapi betul-betul ingatan orang yang melekat. Jadi memberi nama sebuah produk itu juga tidak boleh sembarangan. Nama itu adalah identitas, nama itu juga doa. Jadi sama dengan ketika memberikan nama kepada anak, kepada produk juga betul-betul harus sesuai dengan pesan yang mau kita sampaikan. Pemilihan namanya pun harus tepat. Jadi seperti ini diberikan namanya Kampung Senja, supaya opini orang produk ini alami, natural, berasal dari kampung, murni, tapi ditampilkan elegan seperti ini. Nah, begitu kawan-kawan contoh penerapan dalam video singkat ini. Mungkin tidak terulas semuanya, tapi nanti kalau ada pertanyaan dari kawan-kawan atau tanggapan, nanti kita bisa bedah kasusnya satu persatu, karena pemasaran itu merupakan suatu hal yang sangat kompleks, harus case per case, tidak bisa digeneralisir. Ini hanya sebagai contoh awal saja bagaimana pentingnya kita mengetahui rancangan, mendesain, mengonsep. Ketika kita akan meluncurkan produk atau memulai sebuah usaha, kita harus tepat memilihnya sebagai penyempurnaan ikhtiar kita, agar usaha kita bisa sukses seperti apa yang kita inginkan. Terima kasih, ikuti terus Al Amin Channel, kita berdiskusi tentang kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.